Kembali lagi pilih kartu bersama dengan Z. Kali ini judulnya apa yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan ya. Ini tidak menghitung waktu atau timeless, jadi kapanpun Anda menonton di sini dihitung dari bulan depan ya. Jadi bulan ini, bulan depan ya, dan bulan depannya lagi. Bulan ini, bulan depan, dan bulan depannya lagi. Oke, so tempo waktu 1 bulan itu adalah 30 hari lah ya, tapi dilihat dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Oke, nanti saya akan bacakan gitu ya. Di sini saya akan bacakan generalnya aja selama 3 bulan, terus secara spesifik saya akan melihat ke bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Oke. Cowok-cewek semua sama saja, saya menangkap semua energi. Semoga ini general reading ini bisa membantu kalian semua. Mungkin bisa lebih ready, mungkin ada yang harus diperbaiki, dan mungkin ada memang yang sedang disiapkan ya. Semoga semua berjalan dengan lancar. Di sini untuk memilih saya pakai set kartu Earth Magic Oracle card, kemudian ada Wildwood Tarot, Animal Totem Tarot, sama ada yang kartu tarot yang RWS ya. Saya ada 4 pilihan di sini. Saya pakai agate ya, atau batu akik. Kemudian di sini saya ada quartz crystal untuk pilihan kedua. Untuk pilihan ketiga saya gunakan Tigerite ya, batu berwarna coklat. Oke, yang pertama ini di pilihan pertama saya menggunakan batu agate atau batu akik ya, semacam batu akik warnanya hijau. Kemudian di pilihan kedua untuk simbolnya saya pakai quartz crystal yang berwarna bening ya. Kemudian yang ketiga saya pakai Tigerite. Tigerite ini dia ada belang-belangnya. Kalau kalian bisa lihat ada belang-belangnya seperti itu ya, seperti garis-garis harimau. Tigerite. Dan kemudian yang keempat saya pakai batu rutilated crystal rutilated quartz. Oke, rutilated quartz ya. Warnanya dia agak cenderung apa ya, jadi dibilang bening tapi dia cenderung ada warna kremnya dan ada banyak garis-garis di dalamnya, retak-retakan di dalamnya, tapi indah sekali ya. Rutilated quartz di sini. Oke. So silakan dipilih, mau pilihan yang pertama agate atau batu akik, pilihan kedua quartz crystal, pilihan ketiga Tigerite ya batunya, dan pilihan keempat saya ada rutilated quartz ya. Dan semoga nanti membantu. Silakan pilih mungkin lebih dari 1 pilihan, tidak masalah, untuk melihat apa yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. Ingat, ini general reading, bisa resonate bisa juga tidak. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Silakan. Oke, sudah, silakan jam ke pilihan waktu sesuai dengan masing-masing ya. Kalau ada yang nonton YouTube, tapi kalau dengerin podcast aja bisa didengarkan saja. Nanti saya akan mulai dari pilihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, langsung masuk ke pilihan yang pertama. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram si @moonlight_affirmation. Kalau mau lebih detail lagi bisa coba personal reading di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Yuk ke pilihan pertama yang agate ya. Oke, yang pilih pile pertama yang agate ya. Yang agate di sini atau batu akik berwarna hijau ini. Kita lihat dulu untuk generalnya selama 3 bulan ke depan seperti apa. Di sini ada dari set Earth Magic Oracle card. Di sini saya ada Full Moon Completion ya, Cave Sanctuary, dan New Moon Promise. So di sini saya lihat selama 3 bulan ke depan kemungkinannya dirimu akan secara general ya. Secara general itu terlengkapi, apa yang dibutuhkan terlengkapi.
Dan sepertinya ada kayak, tapi dari full moon ini bukan hanya apa yang dibutuhkan terlengkapi ya, sepertinya ada sesuatu yang sudah diinginkan lama atau dikerjakan lama, itu sepertinya akan komplit atau akan selesai. Kalau misalnya kuliah akan lulus, kalau misalnya kerja akan selesai juga sesuai target. Pokoknya ada sesuatu yang terlengkapi, ada sesuatu yang selesai tepat, entah itu tepat waktu atau tidak. Pokoknya dalam 3 bulan ini beres gitu ya. Terus ada Cave Sanctuary, pelindungan bisa jadi finansial, tidak ada masalah. Terus udah gitu juga bisa jadi orang-orang yang ada di sekitarmu melindungimu. Terus bisa juga dari Cave Sanctuary ini, sebagian besar dari kalian mungkin ada, sebagian kecil kalau saya lihat ya, sebagian kecil dari kalian mungkin ada yang menginginkan, mungkin lagi mau beli rumah baru atau pindah ke tempat tinggal baru. Itu sepertinya ada, karena ada kartu New Moon juga di sini. Sepertinya ada dijanjikan sesuatu untuk yang punya pasangan ya, dijanjikan sesuatu. Ini dijanjikan sesuatu, bisa jadi dijanjikan untuk soal rumah, mungkin bisa mendapatkan rumah atau tempat tinggal baru. Tapi kalau untuk yang pasangan juga ada kemungkinan dalam 3 bulan ke depan itu sepertinya ada promise atau ada janji untuk ngajak ke misalnya jenjang yang lebih serius, atau mungkin yang baru deket PDKT mungkin jadi pacaran gitu ya. Ada kartu promise di sini. Oke, so saya lihat seperti itu untuk secara general. Nah, kita lihat untuk bulan pertama ya. Untuk bulan pertama apa yang terjadi? Dari set Wildwood Tarot di sini saya ada 5 of Vessels Ecstasy sama 7 of Bows Clearance ya. Tumben saya nyebutin nama kartu tarot yang saya pakai, karena ini saya pakai 3 kartu tarot ya dan 1 oracle gitu. Saya ngelihat kayaknya ini bervariasi banget. Di sini ada 5 of Vessels Ecstasy dan 7 of Bows Clearance ya, Bows Clearance. Saya lihat dalam bulan purnama terus. Nah ini banget deh. Saya into moon banget orangnya. Pokoknya sangat amat terpengaruh dengan energi bulan deh pokoknya. Dari bulan pertama ya, di sini saya lihat ada suatu ada kebahagiaan, ada pencapaian. Ya sepertinya pencapaian itu ada di bulan pertama ya. Dan kemudian sepertinya juga di bulan pertama ini ya, the first month atau bulan pertama, saya lihat bisa jadi sih kehilangan sesuatu ya. Ada pencapaian tapi mungkin ada kehilangan. Bisa jadi juga seperti yang mau pindahan rumah, itu ada yang pengosongan rumah atau tempat tinggal ya. Bisa jadi juga dalam bulan pertama ini ada kayak semacam apa ya, karena di sini ada api unggun yang saya lihat sepertinya ada kalau ada masalah ya, sepertinya akar masalahnya tuh akan ketemu gitu ya, akan ketemu di bulan pertama ini gitu. Jadi kalau ada seperti sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang mungkin sudah sangat ingin diketahui dari lama ya, dari bulan pertama ini sepertinya terlihat muncul gitu, muncul si penyebabnya, akarnya itu, dan pokoknya fakta terkuak gitulah ya. Oke. Untuk bulan kedua saya lihat ada 6 of Wands dari set Animal Totem Tarot. Di sini ada 6 of Wands sama Queen of Cups. 6 of Wands, lihat ini ada si serangga atau si lebah tawan yang hinggap di bunga. Betapa bahagianya mungkin mendapatkan madu, yang menghisap madu. Terus ini dipenuhi dengan kebahagiaan karena di kartu ini tergambar ada bunga-bunga. Dan di sini ada 6 wands, 6 of wands, dan ada Queen of Cups ya. Queen of Cups itu lambangnya dia sangat
sangat intuitif sebenarnya. Dan di sini ada pialanya dia, jadi dia adalah seorang ratu memegang pialanya yang menggambarkan dalam bulan kedua ada kebahagiaan dan ada apa ya? Jadi ada perasaan mungkin ya, ada perasaan yang akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi mungkin di awal-awal bulan kayak ada terasa kayaknya bakalan dapat sesuatu gitu ya. Terus berjalan dengan waktu benar-benar kayak mendapatkan gitu. Itu yang akan terjadi. Nah, kalau dirimu wanita mungkin akan jadi si Queen of Cups ini yang mempunyai intuisi untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau dirimu bukan wanita atau dirimu pria, ada kemungkinan dirimu akan mendapatkan kabar gembira atau sesuatu, kabar sih kalau saya lihat, bukan suatu ya, sesuatu yang menggembirakan. Pokoknya kabar menggembirakan, situasi yang menggembirakan juga bisa dari seseorang wanita ya, yang sangat berarti, mungkin teman dekat, mungkin keluarga, mungkin ibu, mungkin nenek, tante atau siapa, pokoknya yang sangat berarti, yang pokoknya bisa membawa perubahan, memberikan mood kesenangan di hatimu gitu. Itu yang akan terjadi dalam bulan kedua ya, momen yang cukup mungkin bisa diperhatikan. Terus kemudian bulan ketiga saya ada kartu Six of Swords sama Nine of Cups. Di sini terbacanya ini corona, tapi kalau di tahun 2020 ini Anda buka kartunya, kali ini masih corona, tapi sepertinya saya lihat ada perjalanan, dan semoga ini memang karena mungkin new normal sudah jalan kalau di bulan Juli 2020 ini ya. Tapi kalau Anda membacanya nanti atau mendengarkan video ini nanti, ya semoga ini sudah kembali ke keadaan yang lebih baik Indonesia. Nah, yang terbaca di saya adalah ada traveling karena dirimu lagi tajir-tajirnya. Itu bulan ketiga dari sekarang ya. Kapanpun video ini didengarkan, di bulan ketiga bagus banget. Kamu ada traveling karena duit berkecukupan. Gitu ya. Ya semoga ini traveling ke luar kota, luar negeri, kemanapun ya. Tapi ini yang memang bisa jadi ini bepergian atau travelingnya ini bukan karena sesuatu yang direncanakan, tapi bisa juga karena kayak pengen lari dari kepenatan gitu ya. Tapi ini juga karena duitnya ada, rezekinya ada. Oke, seperti itu yang pilih PAL 1. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Langsung ke PAL 2 ya. Kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Yuk ke PAL yang berikutnya. Oke, yang pilih PAL yang berikutnya. Di sini saya ada PAL yang quartz crystal ya. Sekarang ya di pilihan kedua. Di sini saya lihat dulu general deh ya, dalam 3 bulan ke depan apa yang akan terjadi. Passion, power, sama invocation. Fire passion dalam 3 bulan ke depan sepertinya ada sesuatu yang digilai, sesuatu yang disenangi ya, sesuatu yang diinginkan. Jadi bisa jadi kayak muncul sebuah hobi ya, dan bisa jadi kayak gini, misalnya kayak udah lama pengen buat video YouTube tapi cuman kayak ya sekedar aja gitu ya. Terus kayak tiba-tiba muncul nih keinginan mulai buat video satu gitu. Terus mulai kayak ada keinginan untuk meneruskan atau memperjuangkan. Terus invocation, jadi kayak mulai berdoa juga, meyakini juga, dan dia bisa jalan dengan baik gitu ya. Karena sesuai dengan doamu, apa yang dirimu doakan, apa yang dirimu yakinkan, bersinergi dengan alam semesta, bisa berjalan dengan baik. Itu yang terjadi di PAL 2 ini untuk yang 3 bulan ke depan, si passion, power, sama invocation ini. Saya lihat juga bisa jadi dari kalian itu ada yang kayak punya kayak ada kesenangan, kayak apa ya, kayak muncul sebuah
sebuah semangat tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba juga sih, tapi semangat itu tiba-tiba terpupuk gitu ya. Saya ngomong tiba-tiba lagi, ya pokoknya semangat itu muncul terpupuk untuk kayak meneruskan hobimu atau sesuatu yang dirimu bisa gitu ya. Dan kayak memang mungkin sudah lama ingin dilakukan, ini bisa dilakukan dalam 3 bulan ke depan ya, dari sejak kalian nonton video ini. Oke. Terus kayak gitu kita lihat aja secara detailnya mungkin di bulan pertama ya, first month, bulan ke-1 dari sekarang apa yang akan terjadi. Bulan ke-1 di sini ada Ten of Stones home sama The Green Man. Ada yang merantau keluar kota, mungkin akan balik ke rumahnya, ketemu sama ayahnya, mungkin kalau punya orang tua, ayah masih ada ya, ketemu sama ayah. Terus kemungkinan yang lain untuk sebagian dari kalian bisa juga di sini terbacanya, pokoknya ada orang yang lebih dituakan atau tetua di sini ya, atau yang lebih dewasa, lebih tua dari dirimu, itu kayak menasehatimu untuk kembali ke keluarga, pulang ke rumah gitu ya. Pokoknya ada hubungannya dengan rumah gitu ya. Jadi di bulan pertama itu terjadi apa yang disebut dengan nasihat-nasihat tentang ingat rumah loh. Terus kayak mungkin dirimu kayak ada keinginan pengen pulang juga. Ya itu yang terjadi ya. Sepertinya ada kayak, kalau dirimu memang tinggal, lah aku kan sudah tinggal di rumah Kak Azi, ngapain aku kemana-mana lagi. Nah tapi di sini bisa jadi kalau emang tinggal di rumah, apalagi tinggal sama orang tua, sepertinya ada kayak bulan pertama itu, entah ini bisa jadi orang tua atau keluarga besar itu, bulan pertama itu mungkin seperti kayak lebih dekat dengan ayah atau orang yang dituakan di keluarga yang laki-laki atau kakak misalnya gitu ya. Nah di sana tuh ada pembicaraan yang cukup serius di situ ya, mengangkat topik yang cukup serius. Ada nasihat di situ yang memang harus dirimu dengarkan. Itu yang terjadi di bulan pertama. Kemudian kita masuk ke bulan kedua, yang bulan pertama dengan Wabu Tarot, bulan kedua dengan Animal Totem Tarot. Di sini saya ada Seven of Swords sama Queen of Pentacles. Queen of Pentacles yang kaya dan dermawan ya. Di sini digambarkan dengan kartu babi dengan pentacles-nya, dan di sini ada musang ya, yang si musang yang cukup cerdik ya, berani menipu ya, berani melakukan tipu muslihat. Jadi sepertinya di bulan kedua hati-hati kehilangan uang ya, hati-hati ditipu, oke, hati-hati dengan orang-orang yang bisa jadi ada penipuan online misalnya, SMS gak jelas itu, WhatsApp apa yang kayak menawarkan ini itu pokoknya ada kayak penipuan. Jadi hati-hati sekali karena ada orang yang duduk dengan santai, ada mafia yang duduk dengan santai tapi dia kerjaannya ya nipu, dan nipunya mungkin lewat antek-anteknya gitu ya. Jadi maksudnya punya sehingga penipuan, tapi bisa juga nih temen atau siapa yang kenalan gitu ya, dan dia memang santai-santai aja gitu ya hidupnya, karena ya memang dia banyak nipu. Mungkin kelihatan di luarnya kok kayaknya keren gitu ya, karena si Queen of Pentacles kan kayak banyak duit atau apa gitu, tapi hati-hati dia bisa menipu uangmu gitu ya. Hati-hati soal finansial, bisa jadi ada penipuan, bisa jadi ada sedikit error gitu ya dalam keuangan gitu. Jadi mesti benar-benar diperhatikan banget itu untuk yang bulan kedua. Terus kita masuk ke bulan ketiga, ada Ace of Swords sama The Fool dari set RWS Tarot. Di situ Ace of Swords ini menggambarkan suatu bulan ketiga dari sekarang itu ada kayak suatu perkembangan nonstop yang nggak bisa nonstop itu ya berarti tidak bisa dihentikan gitu ya. Jadi ada sebuah awal baru. Sepertinya kalau misalnya lagi
diet ya, lagi diet mungkin itu bisa jadi kayak berat badan tuh naik drastis tanpa bisa berhenti. Maksudnya nggak mungkin kayak sampai gendut naik terus, nggak sih, maksudnya kayak tiba-tiba bisa. Jadi hati-hati dengan berat badan ya, itu fisik kalau wanita yang lagi menjaga berat badan, terus atau pria mungkin ya. Nah tapi ada juga seperti kayak apa ya, kalau saya lihat ya, sebagian dari kalian mungkin ada kayak soal pekerjaan, bisa jadi melakukan sebuah proyek atau punya sebuah pekerjaan yang kalau bisnis banyak orderan nonstop yang kayak yang selama ini mungkin kayak dalam 3 bulan ke depan, sebelumnya itu di bulan pertama kedua itu kayak biasa-biasa aja, tiba-tiba di bulan ketiga ada lonjakan orderan kayak gitu, bisa jadi seperti itu karena ada the full ya, yang kayak belum pernah terjadi tiba-tiba kayak kok ada lonjakan orderan. Terus kalau pekerjaan mungkin kayak lebih ke beban, kalau kerja sama orang ya lebih ke beban yang berat gitu, tapi ya memang pekerjaan lagi banyak-banyaknya, jadi kayak ya mesti kerja lebih giat lagi. Kuliah ya, kalau saya lihat kalau yang masih kuliah atau apa ya mungkin ada perkembangan nilai atau apa, tapi intinya ada sebuah perkembangan yang mengarah ke arah yang baik. Cuman kayak kalau tidak mau belajar, tidak mau dengan giat, tidak suka dengan perubahan yang cepat, ya bulan ketiga malah jatuhnya lebih stres gitu. Jadi belajar untuk lebih tekun, giat, dan adaptasi dengan perubahan yang cepat, karena perubahan yang cepat bisa membawa hasil yang bagus juga gitu. Karena hasil yang bagus ya itu yang sebenarnya memuaskan hatimu gitu. Ya oke, itu yang pilih PAL 2. Terima kasih, itu yang terjadi dalam 3 bulan ke depan. General reading aja ya. Kalau mau personal reading, di nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi. Langsung ke PAL yang berikutnya yuk. Apa yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan untuk yang pilih PAL ketiga, yang Tigerite, yang batunya warna coklat, ada garis-garisnya seperti garis-garis kulit harimau, Tigerite. Oke, di sini kita lihat dulu secara general apa yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. I have Milky Way perspective, tree grounding, and also shaman, ancient healing wisdom. Milky Way perspektif dari kartu Earth Magic Oracle card. Di sini perspektif apa ya? Sepertinya sih secara umum ya, secara general dalam 3 bulan ke depan itu lebih dewasa. Ya. Ancient healing wisdom. Ada seorang wanita di sini, wanita kuno ya. Seperti dari suku-suku kuno, tetua dari suku mana ini ya, kayak semacam aborigin atau dari mana seperti itu, tetua kuno ya, yang dimana si tetua ini memberikan pesan ancient healing wisdom, jadi suatu kebijaksanaan untuk menghealing atau menyembuhkan dari zaman masa kuno gitu. So saya lihat ini karena shaman sendiri ya, beliau adalah seorang shaman yang bisa menyulap, yang bisa shaman bukan menyulap sih ya. Jadi kayak punya kemampuan healing, punya kemampuan magic ya. Jadi dirimu tuh kayaknya berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa karena ada suatu kejadian yang terjadi yang menyebabkan dirimu tuh kayak berubah pandangan gitu. Jadi lebih dewasa, lebih grounding, lebih nyabar, sama lebih rendah hati kalau saya lihat ya. Jadi ini ada suatu kejadian yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. So kita lihat ya, dari set Wildwood Tarot kita lihat kejadian apa yang membuatmu jadi kayak berubah drastis itu. Sopo kuwi sing menyebabkan kamu kok jadi koyok ngono yo? Sopo iku? Who's that? I have balance sama the ancestor. Ini ada shaman, ada ancestor lagi.
kamu tuh ada balance. Ini ada dari kalian yang jatuh cinta sama orang yang lebih tua. Lebih tuanya bukan lebih tua sedikit, tapi lebih tua banyak gitu. Yang jarak umurnya jauh. Dan sepertinya rasa jatuh cinta itu berbalas. Mungkin ada hubungan, ada balance gitu. Sepertinya begitu. Tapi bisa juga mungkin jarak usia dia gak terlalu jauh gitu ya. Jadi dari kartu balance ini terbaca kamu sama dia belum tentu pacaran, tapi kamu sama dia sepertinya ada komunikasi yang menyebabkan kamu tuh, karena ada di ancestor lagi. Jadi kayak di ancestor ini juga seperti, saya ada ngelihat di ancestor ini kayak ada cerminan dari si shaman ini, ancestor yang adalah nenek moyang kita ya. Tapi di sini juga bisa jadi di ancestor tuh adalah melirik lagi dalam diri sendiri, apa yang kurang, apa yang salah, dan memperbaiki diri. Tapi saya juga membaca energi dari kalian yang bakalan dalam 1 bulan ini berhubungan atau jatuh cinta atau menjalani dengan orang yang soal romantisme ini yang akan terjadi. Kalau dirimu sudah berkeluarga ya mungkin aja jadi kayak ada dekat dengan seseorang yang lebih tua gitu, tapi ini juga soal romantisme gitu ya. Itu yang terbaca di sini sih, romantisme, hubungan romantisme. Kalau udah punya pasangan nggak mungkin lagi jatuh cinta, ya mungkin ini sekadar lirik-lirik aja gitu. Saya tuh mau bilang mau menggambarkan ini hal lain gitu loh. Cuman ya ini general reading ya. Kalau emang dirimu kayak nggak mau tahu soal romantisme, hubungan percintaan gitu ya, coba kita lihat yang lain gitu ya. Apalagi yang akan terjadi mungkin di bulan keduanya, apa yang akan terjadi. Ada Ten of Swords sama Eight of Wands. Nah, si Ten of Swords itu kan sudah menggambarkan, lihat ya di sini kalau bisa diperhatikan, di sini ada burung-burung gagak hitam yang terbang seperti itu ya. Di atas rumah-rumah biasanya kan burung gagak kalau di film-film itu biasanya datang setelah ada pembunuhan atau apa di situ. Dan di sini ada seekor burung yang tertancap sebuah pedang ya, di sekelilingnya ada 9 pedang. Terbacanya si burung ini sampai berdarah seperti itu apa ya, jadi kayak bulan kedua tuh sebenarnya rada berat ya. Ini bukan menyambung yang hubungan romantisme tadi ya, ini apa yang akan terjadi aja gitu loh, agak berat untukmu melangkah gitu. So sepertinya bulan kedua itu ada keinginan untuk melangkah dengan cepat ya. Kalau memang yang tadi sudah dekat dengan si orang yang lebih tua ini, atau orang yang lebih tua sedikit darimu, atau orang yang dirimu anggap lebih dewasa atau lebih senior darimu ini, yang bisa memberikan nasihat gitu ya. Kalau memang ini adalah hubungan asmara, maka di sini keinginan untuk menyatakan perasaan, komunikasi gitu, itu sepertinya terhambat karena ada Ten of Swords di sini. Ya, sepertinya ada suatu hambatan lah ya, karena ini tuh bisa jadi kayak cinta pada pandangan pertama gitu. Bisa jadi karena Eight of Wands sendiri di sini kan ada kuda dengan ada 8 tombak di sini ya, Eight of Wands di sini. Dimana si kuda ini sepertinya kayak berlari, kuda kan larinya cepat gitu ya. Nah, tapi terbentur dengan Ten of Swords yang ada di sebelah kirinya kartu dari Animal Totem Tarot ini gitu. Jadi ya terlihat kalau memang ada suatu kestagnansian, jadi nggak bisa bergerak dengan cepat pada akhirnya. Ya jadi harus stagnan dulu, harus terdiam dulu gitu. Itu yang terjadi. Tapi kalau di luar dari hubungan romantisme ya, secara general mungkin sebagian kecil dari kalian yang milih, karena kan ini jalan reading saya nangkap banyak energi. Ada juga mungkin yang pengen mungkin pengen bergerak dengan cepat soal bisnis, soal kuliah, soal studi, soal pekerjaan gitu, pengen maju gitu ya, tapi kayak ada yang menghalangi.
Dan yang menghalang ini kayak sesuatu yang cukup vital gitu loh. Kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya pengen pindah kerja kemana gitu, tapi kayak nggak bisa karena udah kayak ya sekarang mungkin ada sesuatu yang harus dibiayai di keluarga gitu misalnya. Jadi kayak ya udah harus terbentur dulu, harus terhenti dulu gitu. Memang harus di sini dulu gitu ya. Terus kalau apa kayak pengen pindah kerja atau pengen cari kerjaan baru tapi terbentur karena belum banyak perusahaan yang berjalan dengan lancar, mungkin cari lowongan kerjanya agak sulit gitu, bisa jadi kayak gitu. Terus di bulan berikutnya, bulan ketiga ada Ace of Cups sama Queen of Pentacles. Nah, bulan ketiga tuh bagus sih ya, rezekinya ada Queen of Pentacles yang banyak rezeki, ditambah Ace of Cups yang terkombinasi dengan kebahagiaan. Terus saya ngerasa PAL 3 ini atau pilihan ketiga ini kayak pilihan soal hubungan romantisme deh ya. Soalnya ini terbaca di saya, bisa jadi dari Ace of Cups itu kayak suatu apa ya, kayak si Queen of Pentacles ini yang punya kebahagiaan dan berlimpah rezeki ini, dia sepertinya sih, terutama kalau kalian wanita, sepertinya tuh kayak menemukan kebahagiaan dalam percintaan gitu. Dan kalau kalian laki-laki, kalian bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa bagimu, kayak terindah gitulah ya. Apalagi kalau di bulan pertamanya itu benar-benar ini soal romantisme, maka bulan 1, bulan 2, bulan 3 emang agak stuck di bulan kedua, tapi bulan ketiga langsung kayak langsung kayak ngelompat ke bulan ketiga ya, bukan bulan 3 tapi bulan ketiga dari sejak kalian nonton atau dengarkan pilih kartu ini. Ya, apa yang terjadi dalam 3 bulan ke depan, saya lihat ada suatu kebahagiaan, ada suatu pencapaian lah dalam hubungan romantisme. Tapi kalau bukan hubungan romantisme, ada suatu pencapaian dalam hal rezeki. Ya, itu bagus banget di bulan ketiga setelah dihitung dari bulan sekarang. Oke, seperti itu, semoga membantu. Saya langsung ke PAL berikutnya. Bisa coba personal reading ya kalau mau di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Yuk. Oke, yang pilih PAL yang terakhir, apa yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan? Di sini saya ada Rutilated Quartz ya, yang warnanya ya agak jadi kayak warnanya itu dibilang krem enggak, coklat bukan, ya agak kuning seperti itu ya. Rutilated Quartz. Oke. Apa yang terjadi dalam 3 bulan ke depan? Kita lihat generalnya dulu aja ya. Island, solitude. Island, sebuah pulau ya. Solitude, kesendirian, berarti kayak ada radiance, oke, sama lake stillness. Yang pasti dalam 3 bulan ke depan ini kayaknya kalau yang berpasangan terus kayak lagi ada masalah mungkin atau apa, kayak bakalan break dulu atau putus ya, terjadi sesuatu di situ. Jadi single ya. Jadi saya nggak ini general reading lah ya, semua orang beda-beda gitu. Cuman ya ini ada solitude sama stillness, jadi ada kayak kesendirian dan ada keheningan. Tapi kayak singlenya ini karena memang diinginkan gitu loh, memang pengen break dulu atau memang kayak pengen sendiri gitu ya. Jadi ya bukan hal buruk juga, cuman kayak kalau emang dirimu kayak aku tuh orang yang anti sendiri, aku harus pacaran, atau aku tuh orang yang anti sendiri, aku nggak bisa kalau tinggal di rumah sendiri. Tapi di sini yang terbaca seperti itu. Nah, kalau kalian yang bukan soal berpasangan, yang nggak berpasangan, tapi kayak bisa juga kalian sudah berpasangan, maksudnya sudah menikah atau sudah berpasangan. Ini bisa juga kayak kalian tuh bakalan dalam 3 bulan ini mungkin bakal kayak pergi ke sebuah tempat atau kayak mungkin nggak gitu ya, mungkin lebih ke kayak kalian tuh bakalan kayak pengen punya waktu sendiri. Dan kalian tuh lebih bukan mengurung diri tapi lebih menepi gitu. Aku pengen sendiri dulu gitu. Tapi
tapi itu untuk perbaikan diri kamu. Jadi kayak lebih fresh, ide-ide lebih keluar. Ya, kayak misalnya pengen aku itu seorang ilustrator, mungkin penggambar apa gitu ya. Di situ kayak jadi lebih ke gambar gitu, lebih bisa keluar ide-ide, inspirasinya tuh lebih keluar. Jadi dirimu tuh kayak pengen sendiri banget gitu dalam 3 bulan ke depan. Itu yang akan terjadi. Ada sesuatu juga sih, tapi yang saya lihat bukan sesuatu yang fatal sekali sih yang menyebabkan kamu jadi pengen sendiri gitu ya, kelihatan. Udah solitude ditambah stillness lagi, gabungan yang luar biasa. Jadi di sebuah pulau ada danau, tetapi ada radiance di sini. Jadi yang radiance yang digambarkan dengan summer solstice ya. Gimana sekarang lagi musim panas juga kan. Jadi sekarang ya bulan Juli 2020, kalau Anda nonton atau dengarkan pilih kartu ini di bulan lewat dari Juli 2020 atau mungkin setelah dari 2020, ya intinya matahari di sini tuh menggambarkan kalau emang ini yang dirimu mau. Ini yang kayak membuatmu lebih bahagia gitu. Kesepian ini, kesinggelan ini, atau penenangan diri ini yang dirimu mau gitu. Kalau di bulan pertama akan terlihat kalau kamu akan terjadi keadaan di mana kamu bertahan banget dari sebuah situasi. Kalau misalnya lagi masalah pekerjaan, dan kamu tuh kayak nggak bisa bersikap gitu loh. King of Rose ya, yang sangat tegas ini, tapi reverse atau terbalik gitu. Jadi dari set Valvo Tarot tuh menggambarkan kalau dirimu tuh bertahan, tapi dirimu juga kayak sebenarnya kayak kurang senjata atau kayak nggak punya senjata untuk melawan gitu. Jadi bertahan mungkin entah itu diomongin orang gitu ya, entah itu bertahan karena soal uang, tapi kayak dirimu bertahan tanpa senjata. Jadi bertahan itu kayak ya istilah kata kalau ditampar harus terima aja tamparannya gitu. Itu yang terjadi gitu ya. Tapi itu cuma gambaran doang ya. Karena ini kan hanya general reading, dan ini readingan pendek aja. Ya pokoknya yang terjadi adalah dirimu tuh kayak berada di fase bertahan karena mungkin keuangan, karena mungkin situasi yang berat, bisa jadi ada masalah diri sendiri, masalah pertemanan, masalah keluarga, dan kayak dirimu nggak bisa melawan. Mungkin kayak ada orang yang mencoba menzolimimu atau melakukan sesuatu terhadapmu gitu ya. Oleh sebab itu dirimu mungkin sampai ke sini ya. Tadi makanya terbaca kayak pengen sendiri gitu ya. Karena berat mungkin berteman atau punya partner atau punya pasangan tuh malah membuat dirimu jadi beban. Jadi pengen sendiri ya. Kalau di bulan kedua ada Justice sama High Priestess. Dan di bulan kedua itu lebih baik, dimana yang tadinya terzolimi ini ya, jadi mau melawan, mencari keadilan gitu. Justice di sini. Mungkin ada yang nolongin karena ada si High Priestess yang kayaknya ada seseorang yang lebih bijak yang mau nolongin, yang mau ngasih saran, yang mau ngasih nasihat, yang mau menjulurkan tangannya untuk sini aku bantu gitu ya, kayak gitu. Nah itu terlihat dari kartu Justice dan High Priestess di sini. Ya terbacanya ada suatu suatu keadilan yang memang dicari gitu, dan itu secara signifikan membuatmu jadi merasa ya aku perlu untuk menunjukkan bahwa aku tuh sedang dalam keadaan tidak nyaman gitu. Orang lain perlu tahu, dan orang ini tahu, mendengar, dan mau menolong gitu. High Priestess di sini ya, sepertinya ada orang lain, ada pertolongan dari orang akan keadaan atau kondisimu di bulan kedua gitu ya. Jadi kayak lebih adil. Akhirnya ada yang setuju denganku, akhirnya ada yang menolong aku, akhirnya ada yang mengerti keadaanku gitu. Dan di bulan ketiga ada Ace of Wands sama Six of Cups. Nah, it's getting better ya. Yang tadinya mungkin cuman pengen sendiri, nggak mau kemana-mana ya, kayak nggak mau
karena memang mungkin kalau sendiri nggak ada masalah, nggak ada problem gitu ya. Nah ini akhirnya di bulan ketiga dari sekarang, itu bulan ketiga ada Ace of Wands yang menunjukkan sepertinya ada peluang ya, ada ide-ide baru, ada lebih antusias karena ada pertolongan yang tadinya mungkin dari High Priestess berubah jadi Six of Cups. Jadi dia itu kayak tambah lagi combo gitu loh. Udah dia si bijak ini mau ngulurin bantuan, ditambah dia si bijak ini mau mengulurkan bantuan, dan ditambah lagi mungkin si bijak ini ada temennya, atau mungkin ada dari temenmu sendiri atau keluargamu sendiri yang datang lagi menawarkan bantuan lagi gitu. Tapi bisa jadi kedua orang si Six of Cups sama High Priestess ini adalah orang yang sama yang memang mau nolongin kamu gitu. Jadi pertolongan datang di saat yang tepat, dimana dirimu yang tadinya sudah merasa kayak aku bertahan sendiri tanpa tanpa senjata, ini akhirnya kayak ada yang datang membantu gitu loh. Mungkin di saat Anda mendengarkan podcast atau pilih kartu ini, ya melihat video pilih kartu ini, terbacanya mungkin kalian itu memang sudah tahu ini kalian lagi di masalah apa gitu ya, atau kalian sedang menghadapi apa. Jadi bertahanlah. Kalau rasanya pengen sendiri, ya udah nggak apa-apa, monggo sendiri, wes dewek dulu, karena mungkin supaya jauh lebih tenang gitu ya. Logat Jawaku keluar, supaya lebih tenang, supaya lebih damai dulu. Tetapi jangan sampai kayak merasa aku bisa sendiri kok, semua aku bisa sendiri. Kalau ada yang mengulurkan bantuan tangan, raihlah tangan itu, karena ada saat dimana kita menolong orang, ada saat dimana kita ditolong. Jadi kalau sudah ditolong ya kamu nanti suatu hari ada bisa nolong orang lain. Dan gak selalu misalnya saya nolong kamu gitu ya, terus habis itu kenapa jadi saya ya, contohnya gitu aja deh, saya nolong kamu, terus dari situ kamu balas budinya gak perlu ke saya, ya bisa jadi kamu nolong orang lain lagi gitu. Begitu ya. Jadi kayak menolong itu yang gak harus dari saling balas-balasan, kapan selesainya, hari ini aku beliin kamu es krim ya, kamu kan lagi haus gitu, besok aku yang gantiin beliin kamu es krim ya, besoknya lagi aku yang gantiin beli kamu es krim gitu. Apa selamanya mau makan es krim? Kan gak juga. Kayak gitu, contohnya gitu, kok jadi lucu sih ya. Oke, seperti itu general aja ya terbacanya bulan pertama, kedua, ketiga dalam 3 bulan ke depan seperti itu. Semoga membantu. Si pamit dulu, semoga berbahagia selalu, banyak rezeki selalu, sehat selalu, dan semoga dalam 3 bulan ke depan sampai bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya selalu banyak rezeki. Dan yang pasti terus tongkrongin channel Moonlight Affirmation. Bye bye.